warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siswa sekalian, saya akan coba menjelaskan susunan resistor ya, atau rangkaian resistor. Susunan resistor ini ada yang seri paralel ya. Nah, saya ingin mencoba menjelaskan dulu dimulai dari yang seri ya. Seri seperti ini bentuknya, ada 3 resistor yang disusun seri ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang ini adalah sumber tegangan, ya. Yang panjang ini adalah kutub positif, yang pendek adalah kutub negatif. Jadi kalau kita lihat arus mengalir lewat sini, lewat positif, dimulai dari yang positif, kemudian bertemu dengan R1, kemudian melewati R2 dan R3, kemudian nanti akan kembali ke kutub negatif. Nah, untuk menghitung hambatan totalnya pada rangkaian seri, itu langsung saja ya. Untuk rangkaian seri ini, atau R seri, itu adalah jumlah dari R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Jadi dijumlahkan langsung saja. Ya. Kalau lebih dari 3 resistor ya ditambahkan lagi. Nah, kemudian bagaimana dengan kuat arusnya? Kuat arus yang melewati ketiga resistor ini besarnya sama. Ya. Jadi I dari sumber itu besarnya sama dengan I1, sama dengan I2, dan sama dengan I3. Nah, beda dengan tegangannya. Jadi tegangan dari sumber ya, itu adalah jumlah dari tegangan dari V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Jadi tegangan pada masing-masing hambatan ini akan berbeda-beda. Nah, kebalikannya dengan paralel ya. Jadi kalau yang paralel itu rangkaiannya akan seperti ini ya. Nah, ini sumber tegangan ya, di kutub positif negatif, arus dimulai dari kutub positif masuk ke sini. Nah, di sini ada cabang. Jadi I yang di sini masuk akan bercabang ya, menjadi I1, ke sini menjadi I2, dan yang ke bawah ini adalah menjadi I3 ya. Nah, tentunya arus ini akan terbagi ya. Kemudian nanti di sini akan masuk lagi, sini akan masuk lagi, kemudian keluar lagi di sini, dan akan terus sampai ke kutub negatif. Nah, bagaimana mencari R totalnya pada rangkaian paralel ya? Jadi kalau ini kebalikannya, dia menggunakan seper ya. R paralel itu totalnya adalah seper R1 ditambah seper R2 ditambah dengan seper R3. Kemudian bagaimana dengan kuat arusnya? Nah, kalau kuat arusnya di sini ya, I-nya itu sudah terbagi, berarti I dari sumber itu besarnya adalah I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Sedangkan tegangan pada masing-masing resistor itu besarnya sama. Jadi sama dengan tegangan sumber. Jadi V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, yang kita sering lupa di sini adalah ketika menghitung hambatan total paralel ya. Ini bentuknya masih seper RP. Nah, contohnya misalnya seper RP-nya itu sama dengan seper 2 ditambah dengan seper 3 misalnya. Nah, berarti ini kan baru sini 3 tambah 2, berarti seper RP-nya itu sama dengan 5/6 ya. Nah, ini baru seper RP. Nah, kalau mencari RP-nya berarti dibalik. Berarti 6/5 ya, atau sama dengan 1,2 ohm. Nah, ini kadang suka lupanya di sini ya. Oke, kita lanjut ke energi listrik dan daya listrik ya. Jadi kalau untuk menghitung energi listrik itu dilambangkan dengan W besar, sama ketika kalian belajar usaha dan energi, dihitung dengan P kali T, di mana P adalah daya dan T adalah selang waktu. Atau bentuk lainnya bisa juga dengan W sama dengan P kali I kali T. Ya. Nah, di sini kita bisa merubah persamaan di atas bila kita hubungkan dengan persamaan hukum Ohm. Hukum Ohm itu kan besarnya P sama dengan I kali R, yang kalian pasti ingat banget ya. Sehingga ini bisa kita ganti W sama dengan
I kali R kali I kali T, sehingga bisa juga dalam bentuk I kuadrat RT. Atau kalau I-nya yang kita ganti, I sama dengan V per R, maka W-nya bisa juga dalam bentuk V, I-nya kita ganti V per R kali T, sehingga besarnya sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, terserah ini nanti mau pakai yang mana ya. Mau pakai yang mana aja. Nah, yang paling gampang sih ingetnya yang ini aja. W sama dengan V kali I kali T. Kemudian untuk daya listrik itu dihitung dengan P sama dengan W per T. Ya. Nah, untuk apa sih persamaan ini? Misalnya nanti ini arahnya kalian diminta untuk menghitung berapa sih pemakaian listrik yang kita pakai di rumah. Misalnya kalian ngidupin kulkas 24 jam, misalnya dia besarannya 200 watt ya, daya kulkasnya 200 watt, maka dihidupkan selama 24 jam, maka pemakaian kamu berarti 200 watt dikali 24 jam. Nah, nanti arahnya untuk menghitung berapa biaya atau berapa yang harus dibayar untuk pemakaian listrik tersebut. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke hukum Kirchhoff. Kita mulai dengan hukum Kirchhoff pertama ya. Hukum Kirchhoff pertama itu adalah pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari cabang tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, maka jumlah I1 tambah I2 ditambah dengan I3 itu besarnya sama dengan I4 ditambah dengan I5. Gitu ya. Nah, ini hukum Kirchhoff 1. Kemudian kalau untuk hukum Kirchhoff 2, nah, kalau yang tadi hukum Kirchhoff 1 sih sederhana ya. Untuk hukum Kirchhoff 2 ini adalah jumlah aljabar perubahan tegangan ya yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Ya, jadi jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian loop sama dengan rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Ini persamaannya bentuknya seperti ini. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sebenarnya arti dari kalimat tersebut adalah persamaan ini ya. Nah, ini ada perjanjian tandanya. Jika kuat arusnya bertanda positif kalau searah loop, kuat arus bertanda negatif jika berlawanan dengan loop, dan sesuai arah loop tegangan positif bila kaki pendek yang dijumpai terlebih dahulu, dan negatif maksudnya kalau kaki pendek yang ketemu duluan, tapi positif jika kaki panjang yang ketemu duluan. Nah, kita lihat contohnya, misalnya ada bentuk rangkaian seperti ini. Ini ada dua sumber tegangan ya, dan dua hambatan ya. Nah, kalau misalnya ini kita beri nama R1, ini tegangannya VA, kemudian ini R2, dan ini VB. Nah, kalau kita tentukan misalnya arah loopnya, ini arah loop sembarang aja ya, kita misalkan arah loopnya atau arah arusnya seperti ini, maka arus akan melewati sumber rangkaian seperti ini. Nah, ketika dia mengalir ke sini, maka yang diketemu adalah kaki pendek. Kaki pendek itu negatif, yang panjang positif, gitu kan ya. Nah, maka sesuai dengan persamaan tadi, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, ini berarti sigma E-nya dimulai dari VA, karena kaki pendek dulu berarti min VA, kemudian dia ketemu VB dengan kaki panjang dulu berarti plus VB ya. Kemudian hanya ada dua, berarti kita mulai dengan sigma IR, sigma IR-nya ditambah dengan I. Nah, kebetulan ini harus hanya satu loop, berarti I-nya cuma ada satu ya. Berarti I kali R1, ini karena 1 I, jadi kita bisa kurung aja langsung R1
ditambah dengan R2. Ini sama dengan 0. Nah, jadi ini contohnya. Bisa juga nanti kalau I-nya lebih dari 1 itu bila misalnya ada 2 loop ya, ada 2 rangkaian. Nanti kita akan lihat dalam pembahasan selanjutnya.